Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reni Masalinda dengan NIM 22042291 akan mempresentasikan materi pertama keuangan negara, yaitunya definisi dan ruang lingkup keuangan negara. Keuangan negara mengacu pada pengelolaan sumber daya keuangan yang dimiliki dan dikuasai oleh negara untuk mencapai tujuan-tujuan negara. Ini mencakup semua aspek yang berkaitan dengan pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban atas kekayaan negara. Selanjutnya ada ruang lingkup keuangan negara. Ruang lingkup keuangan negara terdapat 3 jenis. Yang pertama ada pendapatan negara. Pendapatan negara adalah sumber-sumber pendapatan negara seperti pajak, retribusi, dan laba BUMN. Yang kedua ada pengeluaran negara. Pengeluaran negara adalah alokasi anggaran untuk belanja pemerintah, subsidi, dan pembangunan infrastruktur. Yang ketiga ada pengelolaan aset. Pengelolaan aset adalah mengelola dan menanggungjawabkan aset negara seperti tanah, bangunan, dan kekayaan alam. Selanjutnya ada sumber pendapatan negara. Sumber pendapatan negara ada 4. Yang pertama ada pajak. Pajak adalah penerimaan dari berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan bea cukai. Yang kedua ada retribusi. Retribusi adalah pembayaran atas jasa atau perizinan yang diberikan pemerintah seperti retribusi pelayanan, kesehatan, dan perizinan usaha. Yang ketiga ada sumber daya alam. Sumber daya alam adalah penerimaan dari pengelolaan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, dan pertambangan. Dan yang terakhir ada laba BUMN. Laba BUMN adalah kontribusi laba dari badan usaha milik negara BUMN yang disetorkan ke kas negara. Selanjutnya ada pengeluaran negara. Pengeluaran negara ada 4. Yang pertama yaitu belanja pegawai. Belanja pegawai ini termasuk ke dalam gaji, tunjangan, dan kesejahteraan bagi pegawai negeri. Yang kedua ada belanja barang, yaitu pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan pemerintahan. Yang ketiga ada belanja modal, yaitu pembangunan infrastruktur dan aset tetap lainnya. Dan yang keempat ada belanja sosial, yaitu bantuan sosial, subsidi, dan program pengentasan kemiskinan. Selanjutnya ada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Yang pertama adalah perencanaan keuangan. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang mencakup estimasi pendapatan dan belanja. Yang kedua ada alokasi sumber daya. APBN digunakan untuk mengalokasikan sumber daya keuangan negara sesuai prioritas pembangunan. Yang ketiga ada pengendalian keuangan. APBN berfungsi sebagai alat kendali dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Dan yang keempat ada transparansi fiskal. APBN harus disusun dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Selanjutnya ada pengelolaan keuangan negara. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah proses penyusunan APBN yang melibatkan pemerintah dan DPR. Yang kedua ada pelaksanaan, yaitu implementasi APBN dalam bentuk kegiatan-kegiatan pemerintahan. Dan yang ketiga ada pertanggungjawaban, yaitu penyusunan laporan keuangan dan audit oleh BPK. Selanjutnya adalah ada peran Badan Pemeriksa Keuangan. Yang pertama pemeriksaan, yaitu BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua ada penegakan hukum, yaitu BPK dapat memberikan rekomendasi tindak lanjut atas hasil pemeriksaan. Dan yang ketiga ada pengawasan, yaitu BPK berperan dalam mengawasi akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dan yang keempat ada pelaporan. BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada DPR dan pemerintah. Selanjutnya ada tantangan dan isu terkini dalam keuangan negara. Yang pertama yaitu peningkatan transparansi, yaitu mendorong transparansi pengelolaan keuangan negara termasuk dalam penyusunan anggaran. Yang kedua ada optimalisasi pendapatan, yaitu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan negara, khususnya dari pajak dan sumber daya alam. Yang ketiga ada efisiensi belanja, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran belanja negara. Dan yang keempat ada penguatan pengawasan, yaitu memperkuat pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.